warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Zahra dengan NIM 240410197 dari kelas PGMI 7. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sesuai dengan ketentuan tugas yang telah diberikan. Baik, di sini yang pertama saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang identitas kepada keluarga dan teman melalui budaya, suku, bahasa, dan agama di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Identitas seseorang itu terbentuk sejak mereka lahir melalui proses internalisasi nilai-nilai budaya, suku, bahasa, dan agama. Nah, keempat unsur ini itu membentuk cara seseorang itu memandang dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tuh terlihat dari bahasa ibu yang digunakan, kebiasaan keluarga, ritual keagamaan, serta makanan khas daerah masing-masing, serta norma sosial dalam bermasyarakat. Budaya itu menjadi pembentuk identitas karena di dalamnya tuh terdapat nilai moral, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, suku itu berperan sebagai penanda jati diri yang menunjukkan asal-usul dan garis keturunan seseorang. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus cara mereka itu mencerminkan identitas sosial untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka. Sedangkan agama itu menjadi landasan nilai dan moral yang mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan toleransi. Nah, yang selanjutnya itu adalah keluarga. Keluarga itu memiliki peran paling utama dalam pembentukan identitas suatu individu. Sejak kecil, anak itu belajar nilai moral, etika, budaya, dan agama itu dari lingkungan keluarga. Nah, kemudian diperkuat melalui sekolah dan masyarakat. Dan menghargai perbedaan identitas, itu diperlukan sikap toleransi antara individu. Selain itu, persatuan dan kebersamaan harus tetap dijaga karena keberagaman itu merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Empati dan sikap itu saling menghormati juga penting agar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Upaya lain yang dapat dilakukan itu adalah melestarikan budaya lokal serta mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya keberagaman. Nah, di sini selanjutnya saya akan menyampaikan materi dengan judul yaitu sikap saling menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pertama di sini tuh saya akan menjelaskan tentang pengertian keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia sendiri itu merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak dan beragam ya. Nah, budaya sendiri itu berasal dari kata budaya yang berarti akal dan daya manusia. Sehingga budaya itu dapat dipahami sebagai cara hidup manusia yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Keberagaman budaya di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, adanya perbedaan budaya daerah, serta pengaruh budaya lain, sistem kekerabatan yang berbeda-beda, serta keanekaragaman bahasa daerah yang jumlahnya itu sangat banyak. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat budaya Indonesia itu tuh menjadi sangat kaya dan beragam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini itu berasal dari kitab Sutasoma yang mengajarkan tentang nilai moral dan toleransi. Pada awalnya, Bhinneka Tunggal Ika itu digunakan untuk menanamkan sikap toleransi antara umat beragama, khususnya antara agama Hindu dan juga agama Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Nah, maknanya itu adalah meskipun kita berbeda-beda, kita itu tetap dalam satu persatuan. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan tentang sikap menghormati dan menjaga keberagaman budaya. Sikap ini merupakan wujud nyata pengamalan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, kita saling menghormati perbedaan budaya, kita itu dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis. Nah, yang terakhir di sini itu adalah upaya melestarikan keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melestarikan budaya itu berarti kita tuh menjaga warisan leluhur yang menjadi identitas bangsa. Hal ini dapat kita lakukan dengan mencintai budaya-budaya di daerah, menggunakan bahasa daerah, serta kita tuh harus menjaga dan mengenalkan kesenian tradisional kepada generasi muda, terutama di tengah arus globalisasi pada saat ini.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI serta bagaimana cara kita itu menjaganya. Nah, lingkungan rumah itu merupakan tempat pertama pembentukan karakter anak. Melalui pola asuh yang baik, anak itu belajar tentang nilai kehidupan, kemandirian, dan bagaimana caranya tanggung jawab. Nah, lingkungan rumah yang baik itu ditandai dengan kondisi fisik yang bersih, aman, dan nyaman, serta hubungan sosial yang harmonis dalam keluarga dan dengan tetangga. Nah, sebagai bagian dari NKRI, lingkungan rumah itu juga menjadi tempat penerapan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghormati, musyawarah, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, lingkungan sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan formal yang melanjutkan peran dari keluarga. Nah, di sekolah, peserta didik itu tuh memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, serta pendidikan karakter melalui integrasi antara murid dan guru dan juga teman. Nah, lingkungan rumah dan sekolah itu memiliki peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa, seperti menjaga kebersihan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan rumah dan sekolah itu merupakan bentuk sikap bela negara dan wujud cinta tanah air. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Nah, lingkungan tempat tinggal itu seperti RT, RW, desa, dan kelurahan itu merupakan bagian terkecil dari struktur NKRI dan menjadi tempat utama dari interaksi sosial masyarakat. Melalui lingkungan ini, warga itu belajar hidup bersama, bermusyawarah, dan menjaga ketertiban. Nah, masyarakat di lingkungan tempat tinggal itu memiliki beragaman latar belakang seperti latar belakang suku, agama, budaya, bahasa, dan pekerjaan. Keberagaman ini tuh bukan suatu hambatan, melainkan suatu kekayaan sosial yang memperkuat persatuan dan menjadikan identitas bangsa itu sesuai dengan semboyan kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, perbedaan juga dapat menimbulkan tantangan jika tidak kita sikapi dengan bijak. Oleh karena itu, kerjasama sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam ini. Nah, nilai-nilai gotong royong itu mencerminkan kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Melalui kerjasama, perbedaan itu dapat kita satukan demi tujuan bersama. Nah, peran aktif warga itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang rukun, aman, dan harmonis. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, keberagaman itu dapat menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan NKRI. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur wilayah yang lebih luas sebagai bagian NKRI serta gotong royong sebagai wujud bela negara. Indonesia sendiri itu merupakan negara kesatuan yang memiliki satu pemerintahan pusat. Nah, struktur wilayah di NKRI itu terdiri dari pemerintahan pusat, kabupaten, provinsi atau kota, hingga kecamatan dan desa sebagai wilayah yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, provinsi itu merupakan wilayah administratif yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan daerah sesuai dengan asas otonomi, namun tetap berada dalam bingkai NKRI. Sementara itu, kabupaten dan kota itu berada di bawah provinsi dan berperan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, kabupaten umumnya itu berciri seperti perdesaan, sedangkan kota itu memiliki karakteristik perkotaan dengan kepadatan penduduk itu yang lebih tinggi. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, gotong royong itu menjadi nilai yang sangat penting yang harus kita jaga. Gotong royong sendiri itu mencerminkan sikap kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas antar warga. Nah, perilaku gotong royong ini tuh merupakan salah satu wujud nyata bela negara karena memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Demikian video presentasi ini dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sudah saya paparkan itu dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini tuh masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu saya memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.